Cek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-temannya bisa kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, baca Al-Fatihah, kemudian membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar Pagi, kalian? Pak. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan di Al-Islam. Kemarin sudah bab 2 ya, bab 2 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kira-kira masih ingat apa itu artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Yang kita pelajari kemarin ada berapa? 5. Iya, ada 5. Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Ayo, Yang apa? maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa atau maha menentukan ya. Terus Allah maha kekal. Apa Asmaul Husnanya? Al-Baqi. Iya, Al-Baqi. Al-Baqi. Betul. Ya, masih hafal, masih ingat semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kedua. Kira-kira tentang apa ya bab 2? Bentar. Udah kelihatan? Belum, Pak. Udah. Ya. Udah.
Itu gambar apa? Buku, Pak. Buku. Kira-kira apa ya yang kita akan pelajari kalau gambar pertamanya adalah buku? Ayo coba ditebak-tebak. Siapa yang tahu? Asmaul Husna lagi? Bukan. Al-Quran kah? Ya, hampir tentang Al-Quran. Yes, betul. Ya, Al-Quran itu termasuk apa? Kitab Allah. Iya, betul. Betul toh? Kitab Allah. Ada. Kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Iman kepada Iya, betul. kitab-kitab Allah. Yang kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama, pengertian tentang kitab-kitab Allah, kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang ketiga yaitu garis besar isi dari kitab-kitab Allah, yang keempat nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah, yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi ada 5 subbab dari materi di bab 3 ini. Yang pertama yaitu Yang kedua tadi apa, Pak? yang kedua di sini dibaca sendiri, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama kan kitab, pengertian kitabnya dulu. Kemudian yang kedua pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tuh. Bacanya. Ya. Lanjut. Yang pertama yaitu pengertian kitab-kitab Allah. Kitab itu artinya apa? Ada yang tahu? Kitab itu berasal dari bahasa mana dulu? Coba, ada yang tahu? Arab. Ya, betul. Bahasa Arab. Kitab berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Atau bisa juga tulisan atau yang ditulis. Itu artinya dari kitab. Sedangkan kitab Allah yaitu kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul-rasulnya. Jadi kitab suci yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu disebut kitab-kitab Allah. Lanjut. Di dalam kitab-kitab Allah itu tadi berisi kumpulan yaitu wahyu-wahyu dari Allah. Ada yang tahu wahyu dari Allah itu apa? Wahyu dari Allah itu disebut juga perkataan atau kalam dari Allah yang diturunkan kepada siapa? Ya tentunya kepada nabi dan rasul yang menerimanya. Tuh. Itu kumpulan wahyu-wahyu Allah. Jadi wahyu Allah itu banyak sekali, kemudian dijadikan satu nanti menjadi kitab. Nah, ini wahyu Allah, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Selain kitab atau wahyu Allah, ada nabi yang menerima, yaitu yang namanya suhuf. Apa itu suhuf? Nah, suhuf ini hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu cuma 2 orang tok. Beda dengan kitab-kitab suci.
Suhuf artinya apa? Ada yang tahu artinya suhuf? Ini jangan lewat. Suhuf artinya yaitu lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Kalau kitab itu kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang dijadikan satu buku gitu, jadi buku. Nah, kalau suhuf itu hanya satu lembar, dua lembar gitu. Itu bedanya. Isinya sama, isinya yaitu tentang wahyu-wahyu dari Allah atau perkataan atau juga bisa disebut dengan kalam Allah diturunkan kepada nabi dan rasul Allah. Berarti kita nggak bisa. Sampai sini sudah tahu semua? Paham? Paham. 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 Ya, jadi tadi dari kitab itu berasal dari bahasa apa? Arab. Ya, Arab. berasal dari bahasa Arab dari kata kataba yang artinya apa? Menulis atau Menulis. tulisan atau yang ditulis. Kita lanjut ya yang selanjutnya. Sekarang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini adalah rukun iman dalam Islam. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab Allah. Satu. Tiga. Kok satu? Satu itu iman kepada Allah. Ketiga. Iya, yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Karena iman kepada kitab-kitab Allah ini menjadi rukun dalam Islam, dalam agama kita, dalam agama Islam, maka kita sebagai seorang muslim harus mengimaninya. Mengimani itu apa? Ya mempercayai, meyakininya. Nih, jelaskan. Jadi beriman kepada kitab Allah itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Nah, jadi kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya Allah itu telah menurunkan kitab sucinya kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Jadi kita harus yakin. Bukan kitab suci itu bukan karangan dari nabi dan rasul, tetapi itu langsung datang dari Allah. Bukan dari Arab ya? Bukan. Ya memang bahasanya kebanyakan bahasa Arab. Kita lihat di sini ada satu ayat surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, hai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau mengkufuri kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian atau hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat atau tersesat sejauh-jauhnya. Benar, ada yang bergabung. Nah, ada lagi.
apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, yang pertama ini percaya. Kita bisa mengambil bahwasanya kita harus percaya adanya kitab suci sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Ntar ada yang gabung lagi. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu kita percaya bahwanya kitab suci itu disebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya dari yang kita ketahui nanti dari kitab-kitab suci milik Allah itu semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita harus percaya bahwasanya Al-Quran adalah kitab terakhir atau penutup yang mengabarkan juga ajaran tauhid dan membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu kitab terakhir, penutup, sekaligus membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu beriman kepada kitab Allah berarti kita harus percaya adanya kitab-kitab sebelumnya. Kita harus mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang kemudian Al-Quran ini diganti dan kitab-kitab maksudnya kitab-kitab yang sebelum Al-Quran tadi kemudian diganti dan disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi yang digunakan sekarang yang paling benar itu adalah Al-Quran, walaupun ada kitab-kitab yang sebelumnya. Terkhusus lagi kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, kita mengimani kitab Al-Quran gitu. Dan kita harus mengetahui konsekuensi dari iman tersebut. Sampai sini sudah paham? Yang baru bergabung kita mempelajari yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kita lanjutkan berarti isi dari kitab-kitab Allah, garis besarnya. Jadi intinya dari kitab-kitab Allah itu yaitu ada 6. Yang pertama isinya yaitu tentang tauhid atau keesaan kepada Allah. Yang kedua yaitu mengajarkan akidah, keimanan yang benar. Jadi di dalam semuanya kitab-kitab Allah itu mengajarkan keimanan yang benar seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu hukum-hukum dan peraturan Allah. Jadi mungkin di salah satu kitab ada hukum-hukum dan peraturan Allah, tapi mungkin di buku yang lain tidak ada. Nah, tidak semuanya berisi tentang ini, semua itu tidak komplit 6, tapi nanti masing-masing ada sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu berisi tentang janji dan pahala. Kemudian ancaman dari Allah juga ada di situ. Bahwasanya Allah berjanji yaitu tentang adanya pahala dan ancaman dari Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya janjinya yaitu Allah itu akan memberikan pahala, misalnya gitu. Pahala tertentu kepada yang berbuat kebaikan. Sebaliknya Allah juga mengancam yang berbuat buruk, juga diberi ancaman dan akan diberi jatuhan atau sanksinya atau adab. Kemudian yang 5
isinya yaitu tentang perintah dan larangan-larangan Allah. Perintah tentang sholat, perintah tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, gitu. Perintah larangan tentang berbuat maksiat, meminum minuman keras dan yang lain-lainnya. Yang terakhir yaitu tentang kisah tentang umat manusia terdahulu. Ya, selain ajaran-ajaran tentang Islam, tentang keimanan, di dalamnya itu kitab-kitab itu ada cerita. Ternyata ada ceritanya di dalamnya, di dalam kitab-kitab itu. Supaya apa? Supaya untuk menjadikan kita pelajaran atau iktibar. Nah, supaya kita mengetahui, oh ternyata ceritanya manusia atau umat manusia zaman dahulu itu seperti itu. Gitu, jadinya kita akan menjadi pelajaran. Sampai sini sudah paham? 6 dari Paham, isi Pak. kitab dari Allah. Paham. Ya, Paham. ini nanti agak cepat, semoga nanti tidak sampai 1 jam pembelajarannya. Yang selanjutnya, nah setelah kita pelajari isi dan juga pengertian-pengertiannya, nah kitab-kitab itu yang menerima siapa saja kira-kira? Kira-kira ada berapa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul? Ada berapa ya? Coba tebak. Mungkin kemarin kelas 3 juga sudah mempelajari kan? Ada berapa kitab-kitab Allah dan Nabi dan Rasul yang menerimanya? Ada yang tahu? Nggak tahu. 6 kebanyakan. 2, 4, 5, 4. 4 itu 4 ya. Yang pertama, Yes, betul. Yang pertama kira-kira siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mendapat atau menerima kitab yang namanya kitab apa? Taurat. Taurat apa Zabur? Ayo, Taurat apa Zabur? Taurat. Iya, Taurat. Betul sekali. Ya. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa ini supaya disampaikan perintahnya dari Allah itu supaya disampaikan kepada yang namanya Bani Israel yang ada di sana, di Arab sana, di Timur Tengah. Nah, sebelum mendapatkan kitab Taurat ini, Nabi Musa itu diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari. Wah, banyak banget, Pak. Nah, kalau kita kan puasa Ramadan Kok banyak 30 banget, Pak? hari. Nah, kalau Nabi Musa itu sampai 40 hari. Jadi tambah 10 hari. Kalau biasanya kita puasa Ramadan itu 30 hari kan. Nah, gitu ditambahi lagi 10 hari. Jadi 40 hari. Gimana tempat turunnya? Ada yang tahu? Mekah. Iya, Di jelas di Mekah. Lebih tepatnya lagi di mana? Di sebuah bukit. Kok Madinah? Di sebuah bukit namanya Bukit
Bukit Tur Sina. Itu namanya. Oh. Isinya tentang apa kitab Taurat itu? Ya di sana di kitab Taurat itu menerangkan tentang keesaan, kemudian janji-janji Allah, hukum-hukum Allah, kemudian ancaman dan memberi keterangan akan datangnya nabi terakhir. Siapa nabi terakhir kira-kira? Muhammad. Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, betul sekali. Tuh, jadi isinya tentang itu tadi. Kemudian yang kedua, nabi yang kedua siapa kira-kira? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menerima kitab yang namanya kitab Zabur. Zabur, Pak. ya Zabur. betul, yaitu Zabur. Nama lain Zabur yaitu Mazmur. Biasa juga disebut zaman dahulu namanya yaitu Mazmur. Isinya tentang syair-syair. Nih. Kitab ini mengikuti kitab Taurat. Jadi isinya tidak sama walaupun mengikuti Taurat. Nah, ini berisi doa, zikir, mengajarkan pengajaran dan tentang hikmah-hikmah. Tidak menerangkan hukum agama, jadi tidak ada tentang hukum-hukum agama, tentang perintah atau ancaman, tentang apa janji-janji dari Allah, itu tidak ada. Jadi hanya berisi doa, zikir, pengajaran dan hikmah-hikmah dalam kehidupan. Nah, zaman dahulu ketika Nabi Daud ini membaca yang namanya Zabur, itu orang-orang yang di sekitarnya itu akan membuat orang-orang di sekitarnya itu akan bertasbih kepada Allah. Jadi akan terkagum-kagum. Kenapa kok bisa begitu? Karena Nabi Daud itu memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Salah satunya yaitu memiliki suara yang sangat merdu. Wow, seperti ketika membaca ini seperti suaranya itu seperti penyanyi gitu. Jadi merdu suaranya. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya itu akan merasa enak untuk mendengarkan suaranya dari Nabi Daud ini. Sampai sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Masih ada dua lagi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu Nabi Isa. Nabi Isa apa? Mendapatkan kitab apa? Injil. Iya. Injil, Pak. Injil. Betul, kitab Injil. Apa isinya di dalamnya? Yaitu menerangkan tentang petunjuk, tentang cahaya, pengajaran, perintah berbuat baik, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling penting ini, yaitu menerangkan datangnya Nabi Muhammad. Jadi di dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan juga bahwasanya akan datang atau sebentar lagi akan datang yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Ya, ini yang keempat yaitu Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Mendapatkan kitab apa? Sudah tahu semua, yaitu
Al-Quran. Al-Quran. Betul sekali. Di mana Nabi Muhammad mendapatkannya? Di Gua Hiro. Gua Hiro. Namanya di Gua Hiro. Kalau Nabi Musa tadi di bukit, kalau Nabi Muhammad di Gua Hiro. Yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sampai 5. Kemudian isinya apa? Yaitu sebagai pedoman hidup manusia dan menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi di antara keempat kitab ini yang paling terakhir diturunkan yaitu kitab Al-Quran, dan menjadi pembeda, bisa juga menjadi pembenar. Pak, katanya Ataya pengen main FF. Ayo yang mainan chat nanti aja. Halo, Pak. Ya mainan. Halo Ataya, Pak. Denger Ataya. Halo Pak, pengen main FF loh Pak. Ya, Dia tuh dipesan Pak. Jangan mainan pesan dulu, diperhatikan ini, nanti tak tanya satu persatu loh. Udah sampai sini, sampai 4 kitab ini dan Nabi dan Rasul penerimanya, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah paham. Ada yang mau tanya? Silakan ditanyakan. Tidak. Nah, kitab-kitab ini selain kitab Al-Quran, gitu, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, ini isinya kebanyakan sudah diganti oleh orang-orang yang sekarang, oleh agama-agama yang sekarang selain agama Islam, yaitu Al-Quran itu tidak ada yang diganti. Jadi masih murni dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Muhammad, Al-Quran itu. Kalau yang lain, Taurat, Zabur, Injil itu kebanyakan ada yang sudah diganti gitu. Misalnya Injil, di dalam Injil itu sebenarnya kitab Injil itu kitabnya agama apa? Kristen. Kristen. Ya, Kristen. orang Kristen atau Katolik atau juga orang Yahudi gitu. Nah, di dalam Injil itu yang asli itu Tuhannya itu ya hanya satu, yaitu Allah, mengesahkan Allah. Namun diganti oleh orang yang beragama tersebut, agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik. Berapa nabinya di kitab Injil? Pak? Ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada 3 nabi gitu, 3 Tuhan. Jadi di dalam Injil itu dirubah Tuhannya itu menjadi 3. Ada yang bilang Tuhannya yaitu Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, termasuk itu Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, jadi ada 3 dan masih banyak lagi yang diganti di dalam Injil. Zabur ataupun Taurat juga seperti itu, sama.
banyak yang diganti oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad. Kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang terdahulu itu iri, gitu, iri kepada Al-Quran. Kok Al-Quran itu ajarannya Nabi Muhammad bagus sekali. Nah, mereka iri, kemudian ingin membuat kitab sendiri dan dirubah-rubah itu tadi, dijadikan saingan. Akhirnya kitab-kitab Taurat, kitab Zabur itu banyak yang diganti. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja? Yang pertama yaitu meyakini kebenaran kitab Allah. Ini adalah contohnya ya, jadi contoh perilakunya. Meyakini kebenaran kitab Allah. Jadi kita harus yakin bahwasanya kitab Allah itu benar dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, yaitu kita yakin bahwa kitab dari Allah ini adalah wahyu, bukan karangan Nabi atau karangan dari Rasul. Yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran sebagai ibadah. Kita juga bisa melakukan dengan cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Selanjutnya, kita juga bisa mempelajari dan memperdalam Al-Quran. Terus juga kita bisa juga mendakwahkan dan memperjuangkan. Jadi mendakwahkan itu bagaimana? Ya, mungkin menjelaskan tentang satu ayat, dua ayat tentang Al-Quran, itu sudah termasuk mendakwahkan. Tidak masalah Al-Fatihah atau surat An-Nas yang paling pendek-pendek, tidak apa-apa. Yang selanjutnya itu mengamalkan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat 5 waktu, tentang membayar zakat. Nah, kita sebagai bentuk rasa beriman kita kepada kitab-kitab Allah itu tadi, yaitu mengamalkan. Yang kemudiannya selanjutnya yaitu meninggalkan larangan yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi kebalikannya dari perintah, berarti ada larangan. Jadi larangan-larangannya kita tinggalkan. Yang terakhir yaitu kita buat Al-Quran itu sebagai pedoman dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Nah, di kitab-kitab itu tadi, kitab Al-Quran khususnya, kita buat pedoman, kita buat petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik apapun, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Sampai sini sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah paham. Coba sekarang saya tanya. Mana Mas Ataya mana? Mana Mas Ataya? Menang dewe, menang kok malah. Halo, mana ya Mas Ataya? Halo, Ataya. Kayak keluar Pak. Ataya kayak keluar Pak iki Pak. Oh. Gue sing tak omong ke mau.
Oh, les menen toh Pak, keluar lho Pak. Keluar nih. Ya wes. Metu. Cek metu. Yusuf ya lho rasane Yusuf. Ngapa maksud? Ada yang lain yang bisa menjawab? Rasa metu no. Oh, Yusuf. Nabi Musa tadi Nanti mendapatkan jadi, kitab Kek. apa? Dek mau keke kalau Nabi Musa mendapatkan kitab apa tadi? Taurat, Pak. Apa? Kitab Taurat. Ya, benar. Kalau suhuf, apa artinya suhuf tadi? Suhuf. Hmm. Lembaran yang wahyu Allah. Ya, lembaran yang berisi wahyu dari Allah. Siapa yang menerima suhuf? Ada dua. Nabi siapa yang menerima? Nabi Musa. Nabi Musa. Satu lagi. Muhammad. Sama Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Betul, Rizky. Penjelasan tentang pengertian iman kepada kitab Allah tadi dijelaskan di dalam surat apa coba? Anissa. Ayat berapa? 136. Ya, 136. Betul. Ya, masih banyak yang hafal, alhamdulillah. Terus sekarang isinya, isi dari kitab dari Zabur. Isinya tentang apa? Kitab dari Zabur Ya, dikenal berisi pengajaran dan hikmah. ya, isinya tentang doa-doa, zikir, pengajaran dan juga hikmah-hikmah. Kitab ini juga, kitab Zabur tadi juga isinya tentang syair-syair atau lagu-lagu, yaitu nyanyian-nyanyian isinya. Karena Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Daud. Jadi disesuaikan dengan yang menerima isinya dari kitab Zabur itu tadi. Coba saya mau sedikit berpikir ini. Tanya, misalnya ada seorang siswa kelas 4 gitu.
Ibunya mu'alaf. Tahu mu'alaf? Nggak tahu, Pak. Mu'alaf itu baru Tahu, Pak. masuk ke agama Islam. Islam. Kemudian menikah dengan ayahnya. Ayahnya orang Iya, Pak. Islam. Nah, kemudian ibunya tadi belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, si anaknya tadi diajari membaca Al-Quran oleh ibunya. Nah, sedangkan ayahnya tadi kan sudah agama Islam, sudah bisa membaca Al-Quran. Meski kurang baik dalam mengajarinya, tapi sayangnya ayahnya tadi jarang di rumah untuk mengajari, untuk membaca Al-Quran. Padahal si anaknya tadi sebut saja, tak sebut misalnya sebut namanya si Dika gitu ya, namanya Dika. Si Dika Itu tadi perempuan ingin, apa laki-laki, Pak? yes, siapa pengennya apa, laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan, Pak. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Dika Perempuan kan juga nama sama, Pak. Dika kan ada laki-laki, ada perempuan. Bebas terserah kalian kalau gitu. Ya. Nah, si Dika tadi padahal ingin sekali bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, juga menghafal-hafal Al-Quran. Nah, kira-kira apa yang seharusnya yang dilakukan Dika tadi agar terwujud cita-citanya menjadi siswa yang bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran? Karena tadi ibunya belum lancar membaca Al-Quran, ayahnya belum membaca dalam membaca Al-Quran ya sudah bisa, tetapi ayahnya tidak tidak sering di rumah atau jarang di rumah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Dika tadi? Apa? Ayo. Mengajari ibunya Al-Quran. Mengajari ibunya membaca Al-Quran. Kalau ibunya belum bisa kok. Dika juga ingin mempelajari. Jadi dia belum bisa. Masih sama-sama belum bisa semua. Jadi bagaimana? Dia meminta ayahnya untuk mengajari. Ya, ayahnya tadi kan jarang di rumah. Oke. Bagaimana sebaiknya? Belajar sendiri-sendiri, Pak, maksudnya. Enggak. Bagaimana Tidak. Dika Nah, gimana, tadi? Pak? Nah, ya kan bisa mungkin belajar memanggil guru atau ustadz ke rumah untuk mengajari salah satu dulu, misalnya Dika diajari dulu gitu. Diajari membaca Al-Quran dulu, kemudian nanti kalau Dika sudah bisa baru mengajari kedua orang tuanya. Tuh salah satunya begitu. Sudah paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ya sudah. Tugasnya yaitu kalian mempelajari dari bab 1 sampai bab 3. Minggu depan saya kasih soal-soal ulangan. Jadi tugasnya yaitu mempelajari dari bab 1 sampai bab 3 gitu, untuk dipersiapkan untuk mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan minggu depan dari surat apa kemarin,
Yang pertama surat apa? Alail. Alail. Surat Al-Lail. Kemudian Asmaul Husna. Alail. 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 Kemudian yang terakhir ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, 3 itu nanti akan saya berikan ulang harian untuk minggu depan, dan minggu depan tetap masih ada Google Meet ya, Google Meet sebentar tentang kemuhamadiyahan ganti. Ini sudah al-Islam sudah sampai 3 bab, nanti ganti besok ganti ke Muhamadiyahan Ya Pak. ya. Ya Pak. Yang belum mengumpulkan tugas kemarin mana Mas Yusuf? Sudah belum? Sudah di sini enggak? Ya Pak di WA-nya Pak. Sudah. Saya sudah. Sudah Pak. Sudah. Oh ya, nanti Sudah Pak. lagi. Sudah Pak. Oke. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami semuanya dapat memahami dengan lancar. Diingat-ingat, jangan sampai ada yang lupa. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah dibuka semua kameranya. Halo, cek. Ya, cek. Kameranya coba San. dihidupkan semua. Cam on. Ayo kamera. Karena sinyal saya yang dihidupkan. Caranya Kamera. Oke, belum komplit. Mbah Ayo Ompo. dihidupkan dulu, coba tak foto nih. Bisa enggak? Oh, aduh coba. Itu mana? Ini enggak coba. Enggak bisa. Ya, sudah foto. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar dari bab 1 sampai bab 3. Besok akan ada ulangan harian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah suarane lho. Aduh, menyakitkan telinga suaranya. Ya, Oh. ketemu minggu depan. Bye bye.